Progress. Hai guys, seperti di sini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi tentang jaringan komputer dasar dengan tema belajar mengkonfigurasi dasar pada Cisco router. Lalu pada kesempatan awal ini kita akan langsung saja masuk ke dalam langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian wajib menyiapkan router yang telah tersedia dengan portnya. Dengan satu router tersebut, kita akan masuk ke dalam basic fisiknya dengan cara menekan awal routernya. Lalu di sini bahwa kita bisa melihat basic physical dari router-router tersebut. Dan zoom out kan karena keterbatasan layarnya. Lalu di ujung sebelah kanan, di sebelah tempat kabel ini, bisa kita lihat bahwa ada tombol on dan off-nya. Bisa kita lihat ada tanda warna hijau. Saya besarin terlebih dahulu. Oke, saya besarin terlebih dahulu. Bisa kita perhatikan bahwa di sebelah kanan ini terdapat tombol on off-nya yang bisa ditandai dengan lampu-lampu warna hijau. Jika lampu warna hijau itu ditandai dengan bahwa Cisco router tersebut telah nyala. Kalau yang lampu warna hitam bahwa Cisco tersebut telah mati. Oke, baru kita bahas ke menu CLI. CLI ini merupakan command line interface, di mana di dalam command line interface tersebut kita akan bahas tentang iOS atau Internet Network System yang tentunya sangat berbeda dengan Apple. Kalau Apple itu iOS, kalau Internet Network System itu hanya disingkat dengan iOS, tapi tidak sama dengan sistemnya dengan Apple iOS. Nah, di Cisco Packet Tracer ini kita akan membahas 3 mode utama yang berkaitan dengan Internet Network System. Sebelumnya kita masuk ke dalam 3 mode utama, kita harus membaca terlebih dahulu bahwa CLI telah mendemokan apakah configuration dialog ingin dilanjutkan atau ingin dimatikan. Di sini kita ingin tidak dimatikan terlebih dahulu dikarenakan configuration dialog yang kita miliki itu masih belum sempurna atau masih belum terinput semuanya. Lalu kita ketik saja no, di enter. Baik, karena kita telah masuk ke dalam command line interface-nya, kita akan bahas 3 mode utama. Yang pertama itu ada mode user access mode, yang kedua ada privilege access mode, dan yang terakhir ada global configurations mode. Nah, yang pertama itu adalah user access mode. Kita akan mendemokan user access mode tanpa komen apapun. Tinggal di enter 2 kali, kita telah masuk ke dalam user access mode dengan tanda lebih besar. Router tandanya lebih besar. Lalu cara masuk ke dalam privilege access mode, kita bisa menggunakan command privilege access mode-nya. Sebelum masuk ke dalam privilege access mode, kenapa kita tidak menggunakan sedikit komen pada user access mode? Dikarenakan user access mode ini merupakan mode yang terbatas dan tidak bisa melakukan konfigurasi terminal secara langsung. Maka kita wajib ke dalam privilege access mode terlebih dahulu dengan command enable. Lalu di enter, maka kita telah masuk ke dalam privilege access mode, dan di privilege access mode tersebut kita bisa melakukan segala macam uji coba seperti mengubah password atau memasukkan password, lalu melakukan hostname atau melakukan NOTD. Nah, secara tidak langsung karena kita telah masuk ke dalam privilege access mode, bagaimana caranya untuk kembali ke menu awal atau ke menu sebelumnya? Kita bisa menggunakan command excite. Lalu di enter. Oke, karena kita telah masuk ke dalam user access mode, kita tekan 2 kali. Kita sudah masuk ke user access mode, lalu enable untuk masuk ke privilege. Di enter sekali lagi, lalu telah masuk ke dalam privilege access mode. Lalu cara untuk masuk ke dalam configurations global terminal, bagaimana caranya? Kita tinggal menggunakan command configure terminal, lalu ditekan enter, maka kita telah masuk ke dalam global configurations mode. Lalu langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan mengubah hostname. Hostname merupakan nama dari paket router tersebut.
paket awal pada router tersebut punya saya adalah router dan akan kita ubah menjadi hostname router store. Kita enter. Oke. Karena kita telah masuk ke dalam router store, karena kita telah mengubah hostname-nya menjadi router store. Angka selanjutnya yang kedua, karena kita telah masukkan hostname-nya, maka kita memerlukan dua jenis password di dalam Cisco router tersebut, dan tersedia ada dua. Yang pertama ada user access mode, yaitu masukkan password user access mode. Yang kedua adalah privileged access mode. Nah, yang pertama itu kita akan masukkan password untuk privileged access mode terlebih dahulu, dikarenakan user access mode memiliki langkah-langkah yang lebih panjang dan lebih rumit dibandingkan privileged access mode. Cara masukkan password di privileged access mode, kita tinggal mengetikkan command enable password buku. Buku merupakan password kalian. Jadi harus diingat, dikarenakan untuk masuk ke privilege mode, kalian memerlukan passwordnya dari sebelum itu. Tekan enter. Lalu setelah ditekan enter, mari kita uji coba apakah password tersebut berjalan dengan baik di belakang. Kita tekan exit untuk masuk ke dalam user access mode. Lalu exit sekali lagi. Oke, kita enter. Masuk ke dalam privilege access mode. Untuk masuk ke dalam privilege access mode, kita diperlukan untuk memasukkan password terlebih dahulu. Lalu passwordnya tadi adalah buku. Kita enter. Nah, kita telah masuk ke dalam privilege access mode-nya. Lalu, bagaimana cara masukkan password atau menginput password untuk user access mode? Cara masukkan password untuk user access mode, kita bisa masuk ke dalam configure terminal terlebih dahulu. Untuk masuk ke configure terminal, setelahnya kita barulah menggunakan command line console O. Line console 0. Lalu di enter. Setelah masuk ke dalam router store config /line, barulah di sini kita bisa memasukkan password yang ingin kita gunakan. Untuk password user access mode, saya akan menggunakan Rawang. Lalu kita enter. Lalu sampai di sini aja belum cukup untuk mengaktifkan passwordnya. Kita memerlukan sebuah komen login atau komen mengaktifkan password tersebut, dikarenakan user access mode ini lumayan terlihat rumit. Lalu cara mengaktifkan passwordnya adalah kita menggunakan komen login, lalu di enter. Nah, setelah komen login di enter dan telah berhasil, kita akan menguji cobanya dengan kembali ke menu utama. Apakah menu utama telah memakai password apa belum? Oke, kita telah kembali ke menu utama, lalu kita enter sekali lagi. Di sini user access verification, yang artinya kalian perlu memasukkan password dikarenakan user access mode dengan privilege access mode dua-duanya telah memiliki password. Kita masukkan passwordnya terlebih dahulu, yaitu Prawang, di enter, lalu kita telah masuk ke dalam user access mode, kita enablekan untuk masuk ke privilege. Passwordnya adalah buku. Oke, dikarenakan kita telah masuk ke dalam privilege access mode dengan lancar. Setelah masuk ke privilege access mode, kita bisa lihat bahwa privilege access mode dengan user access mode dua-duanya masih belum memiliki password yang aman. Cara melihat password yang belum aman, kita gunakan show running config. Jadi, komen show running config tersebut merupakan dua jenis konfigurasi pada Cisco router yang akan kita bahas setelah ini. Sebelumnya, kita enter terlebih dahulu. Bisa kita lihat bahwa password untuk masuk ke dalam privilege access mode adalah buku.
Ini karena kan buku tersebut masih bisa dibaca oleh manusia atau masih bersifat plain text, maka kita memerlukan enkripsi pada buku tersebut dan diubah menjadi enkripsi yang hanya bisa dibaca oleh sistem atau bahasa sistem. Cara mengubah tersebut kita hanya menggunakan komen. Akan tapi sebelum menggunakan komen, kita harus keluar terlebih dahulu. Site. Sabar terlebih dahulu karena saya salah ketik tadinya. Ada salah ketik ya. Oke, sabar terlebih dahulu. Kita ke physical terlebih dahulu, dan ke CLI lagi. Sabar, kita gunakan CTRL F6. Oke. Tadi terjadi sedikit masalah di mana saya salah mengetikkan exit. Jadi command line interface berusaha untuk mencari apa arti dari sheet ini. Jadi langkah selanjutnya kita melakukan exit terlebih dahulu, yaitu keluar untuk menuju ke user access mode. Dan setelah menuju ke user access mode, kita enter terlebih dahulu. Kita ke password. Password awalnya itu adalah perawang. Lalu telah masuk ke dalam user access mode, enablekan. Dan untuk masuk ke privilege, kita menggunakan password buku. Password buku. Nah, setelahnya adalah kita akan masuk langsung ke dalam configure terminalnya untuk mengubah password tersebut menjadi enkripsi. Oke, setelah masuk ke dalam configure terminalnya, kita akan menggunakan command enable secret. Tadi buku, kita akan gunakan pena. Di enter. Oke, telah selesai. Dan kita menggunakan command enable hanya ditambahkan secretnya doang. Secretnya ini berarti sistem akan melakukan enkripsi terhadap password sehingga tidak bisa dibaca oleh manusia. Oke, setelahnya untuk melihat apakah password tersebut sudah bersifat enkripsi apa belum, itu caranya kita exit terlebih dahulu. Lalu kita show running -config. Oke, bisa kita lihat di sini. Pada awalnya kita memiliki password. Kita memiliki password yang belum dienkripsikan atau masih bersifat plain text, itu adalah buku. Dan untuk password baru, yaitu password baru yang saya buat tadi dengan bersifat enkripsi adalah pena. Akan tetapi manusia biasa seperti kita tidak memiliki kesempatan untuk membacanya dikarenakan sistem telah melakukan pengamanan terhadap password tersebut. Oke, setelah itu kita akan langsung lanjut ke dalam langkah selanjutnya adalah kita akan menampilkan halaman pesan di halaman login. Bisa kita lihat tadi bahwa sebelum masuk ke user access mode, di atasnya itu ada sebuah blank text atau ada sebuah kolom yang sangat besar dipisahkan. Kita bisa menambahkan halaman seperti pesan pembuka di kolom tersebut dengan cara kita masuk terlebih dahulu ke dalam halamannya. Kita akan saya perlihatkan. Nah, seperti inilah yang saya katakan bahwa di atas ini masih memiliki beberapa kolom yang sangat besar dan bisa kita tambahkan dengan pesan-pesan pembuka atau biasa disebut juga dengan message of the day atau MOTD. Caranya adalah kita harus masuk dulu ke dalam configure terminalnya. Terlebih dahulu kita akan melewati serangkaian proses password terlebih dahulu. Nah, lalu configure terminal, di enter,
Lalu, sorry. Oke. Oke, setelah masuk ke dalam configure terminalnya, kita akan melakukan komen atau mendemokan komen banner MOTD message of the day, lalu menggunakan tanda dan 2 kali. Jadi, guna dari tanda dan tersebut itu sama dengan tanda kurung. Dan di tanda dan ini, di tengah-tengahnya, barulah kita ketik oke, sama dengan belajar typo, belajar itu menyenangkan. Lalu diakhiri dengan tanda dan. Kita pahami sekali lagi bahwa tanda dan ini, tanda simbol dan ini sama dengan fungsinya dengan tanda kurung. Lalu setelahnya, karena telah berhasil menginputkan belajar itu menyenangkan, kita enter saja. Lalu untuk menguji coba apakah MOTD ini telah berhasil ditampilkan di halaman utama apa belum, kita gunakan comment excite sekali lagi. Oke, baru kita enter. Telah berhasil kita tampilkan atau MOTD-nya telah berhasil kita jalankan. Kita masuk terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mengenal 2 jenis konfigurasi di paket Visco router tersebut. 2 jenis konfigurasi yang pertama adalah running show config, di mana running show config merupakan sebuah sistem di mana sebuah sistem tersebut bersifat sementara dikarenakan setelah kita melakukan booting pada CLI atau pada physical routernya, maka sistem-sistem tersebut akan mengulang kembali dan tidak menyimpan data sebelumnya. Dan yang kedua itu adalah setara config. Setara config merupakan sebuah jenis konfigurasi di mana kita bisa menyimpan running config atau segala jenis pekerjaan yang telah kita buat di dalam satu data dengan cara mengkopikan data-data dari running config untuk menjalankan kembali data-data sebelumnya. Nah, di running config tersebut saya akan mencoba untuk melakukan booting pada running config. Akan tapi karena untuk menyimpan data terlebih dahulu agar data sebelumnya tidak hilang, saya akan menggunakan setara config terlebih dahulu atau menyimpan data Visco router terlebih dahulu. Kita masuk ke configure terminal. Oke, setelah masuk ke dalam configure terminalnya, kenapa saya tidak melakukan proses booting terlebih dahulu? Dikarenakan setelah melakukan proses booting, kita akan kehilangan berbagai data-data sistem yang telah kita buat karena tidak kita copy sebelumnya. Sebelumnya, kita akan menggunakan command show running config untuk melihat sistemnya terlebih dahulu. Di enter. Oke. Show running dash config. Wah. Sebentar ya. Salah ini. Show running dash config. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa data-data tersebut masih lengkap dan data-data tersebut akan hilang jika kita melakukan proses booting pada router tersebut. Untuk mengantisipasi bahwa data tersebut akan hilang, maka kita akan menggunakan 2 jenis konfigurasi, yaitu setara config. Kita enter terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke dalam configure terminal lagi. Setelah masuk ke dalam configure terminal, kita akan menggunakan atau mendemokan command copy running config, running dash config, startup dash config. Mari kita baca terlebih dahulu. Mengkopikan sistem running config dan menjalankan config. Kita enter. Oops, saya running
Oke, sebentar kita exit terlebih dahulu. Baru kita copy running dash config. Oh, iya. Ada yang salah. Dikarenakan sebenarnya startup tersebut tidak memerlukan dash. Saya lupa bahwa startup tidak memerlukan dash. Jadi langsung aja copy running config startup config. Seharusnya sudah betul, dia enterkan aja. Wah, startup. Coba excite. Copy running config startup config. Oke, setelah menjalankan copy running config startup config, di sini akan muncul sebuah destination file name adalah startup config. Kita tidak memerlukan sebuah komen apapun, kita tinggal enter saja. Oke, building configuration it's okay dan telah berhasil disimpan. Lalu cara untuk melakukan apakah router tersebut telah menyimpan semua jenis konfigurasi yang telah kita gunakan apa belum, itu caranya mudah. Kita gunakan saja, kita kembali ke dalam menu fisikal. Kita lihat di sebuah sistem fisikal tersebut ada tombol on dan off-nya, dan kita klik on off-nya, kita klik off, lalu kita klik sekali lagi untuk melakukan on-nya lagi. Kita kembali ke menu CLI. Nah, di sini kita bisa melihat di compressing-nya lagi bahwa sistem tersebut telah melakukan proses awal. Nah, seperti inilah langkah-langkah di mana kalau kita tidak melakukan copy terhadap konfigurasi-konfigurasi lainnya, kita akan kembali ke menu awal seperti sini. Ini merupakan copy yang telah saya lakukan, makanya saya sudah bisa masuk ke dalam menu passwordnya secara langsung. Akan tapi jika kita tidak menggunakan star config tadi, maka kita akan melakukan hal yang kembali seperti awal. Seperti sebelumnya, seperti di awal, kita masuk aja langsung, coba untuk masuk, enable password. Oke, kita telah berhasil masuk ke dalam privileged access mode-nya. Lalu, untuk memahami bahwa guna dari star config itu sangatlah besar dikarenakan data-data yang sebelumnya yang saya jalankan itu tidak hilang secara langsung. Oke. Sekian materi dari saya untuk hari ini. Saya Febri Darmawan, saya izin berpamit dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.